Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan Papa dan El. Seringkali ketika kita membaca Alkitab atau firman Tuhan, kita menemukan ayat-ayat atau kata-kata yang sulit untuk dipahami karena mengandung istilah asing, konteks sejarah dan budaya, simbolisme atau perumpamaan, ataupun konsep teologi yang mendalam. Untuk dapat memahami arti firman Tuhan, memang diperlukan pendalaman berupa tinjauan teks, latar belakang penulisan, sejarah dan budaya, sastra, tafsir teks maupun eksegese ayat. Untuk itu, Papa dan El akan membagikan firman Tuhan melalui serial khotbah tentang ucapan-ucapan yang sulit dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun baru. Tema hari ini kita ambil dari Matius 8 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka.'" Dalam Matius 8 ayat 19-22, seorang ahli Taurat dan murid Tuhan Yesus mengungkapkan keinginan untuk mengikuti Yesus, tetapi masing-masing memiliki alasan untuk menunda. Salah satu murid meminta izin untuk lebih dahulu menguburkan ayahnya, namun Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Perkataan Yesus dalam ayat ini terdengar keras dan mungkin membingungkan bagi banyak orang. Mengapa Yesus seolah-olah meminta seorang murid untuk meninggalkan kewajibannya kepada keluarga? Bukankah menguburkan orang tua adalah tindakan hormat yang penting? Namun di balik kata-kata ini, Yesus sedang mengajarkan sebuah prinsip rohani yang sangat mendalam. Dalam konteks budaya Yahudi, menguburkan orang tua adalah kewajiban yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada ibadah atau ritual lainnya. Jadi apa maksud sebenarnya dari perkataan ini? Apakah Yesus melarang kita menghormati orang tua atau memenuhi kewajiban keluarga? Mari kita pelajari lebih dalam. Poin yang pertama adalah panggilan untuk mengutamakan kerajaan Allah. Jawaban Yesus di sini menunjukkan bahwa panggilan untuk mengikutinya jauh melampaui kewajiban duniawi. Bahkan yang dianggap paling mulia sekalipun, Yesus bukan sedang mengajarkan untuk mengabaikan tanggung jawab keluarga, melainkan menegaskan bahwa panggilannya harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dalam Lukas 14 ayat 26, Yesus berkata, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ini bukan berarti kita benar-benar harus membenci keluarga kita, tetapi kasih kepada Tuhan harus melampaui segalanya. Mengikuti Yesus adalah suatu komitmen total dan tidak mengenal istilah penundaan. Ketika Tuhan memanggil, kita tidak bisa berkata, "Nanti saja Tuhan, setelah urusanku selesai." Poin kedua adalah orang mati dalam perspektif rohani. Yesus menggunakan istilah orang mati secara metaforis untuk menggambarkan mereka yang belum hidup dalam roh dan kebenaran. Mereka yang hidup tanpa hubungan dengan Tuhan dianggap mati secara rohani. Hidup mereka mungkin penuh aktivitas duniawi, tetapi kosong dari kehidupan sejati yang hanya datang dari Kristus. Mengikuti Yesus berarti mematikan segala kehidupan yang lama dan hidup yang baru di dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan poin yang ketiga adalah prioritas yang benar membawa perubahan hidup. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, hidup kita akan lebih berbuah dan bermakna. Janji Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Mengikuti Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika kita berani melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, Ia akan mencukupkan kebutuhan kita dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, makna dari perkataan Yesus, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati" dalam Matius 8 ayat 22 adalah panggilan untuk mendahulukan kerajaan Allah dalam segala hal. mematikan kehidupan lama dan bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Karena mengikuti Tuhan Yesus adalah sebuah keputusan radikal
yang menuntut komitmen total dan prioritas yang benar. Jadi saat ini, sudahkah kita hidup mengutamakan Tuhan? Atau masih adakah penghalang bagi kita atau ketertarikan akan hal-hal duniawi sehingga membuat kita mati secara rohani? Atau sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala keputusan dan tujuan hidup kita? Marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dalam mengutamakan Dia dalam hidup kita, memberikan yang terbaik, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengikutinya, dan biarlah hidup kita menjadi terang dan memuliakan namanya di dunia ini. Amin. Sekian dulu firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.